Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sabi Ramadan, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, kelas 1B, program studi Sistem Informasi, dengan nomor pokok mahasiswa 10108040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Pendidikan Tinggi dengan nama pengarang yaitu Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut atau buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Baik, langsung saja ke bab yang pertama, yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang di dalamnya terdapat landasan dan tujuan Pancasila. Dalam landasan pendidikan Pancasila yaitu ada landasan historis, yuridis, sosiologis, landasan fisiologis, dan landasan kultural. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Di tujuan pendidikan Pancasila ada tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang ketiga ada visi dan misi pendidikan Pancasila, yaitu sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang keempat ada kompetensi pendidikan Pancasila. Yang kelima ada substansi kajian pendidikan Pancasila, ada metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketujuh ada pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. Bab kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang A yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu ada Pancasila prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, Pancasila era reformasi. Yang B yaitu Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Ada sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan penggunaan lambang negara. Yang C yaitu memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 /PPU/X/2012 berdasar pokok perkara ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, keputusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada pengertian filsafat yang di dalamnya yaitu filsafat yang berperan sebagai produk yang mampu merangkap pengertian. Juga filsafat yang berperan sebagai suatu proses. Selanjutnya, Pancasila sebagai satuan filsafat, yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai kesatuan sila-sila yang sifatnya terorganisasi, dan Pancasila yang sifatnya hierarki dan bentuk piramida. Selanjutnya, konsep dasar filsafat Pancasila, yaitu monodualis susunan kodrat manusia, sifat kodrat, juga kedudukan kodrat. Dan juga di dalamnya ada landasan filsafat Pancasila, landasan etiologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila. Bab keempat, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini menjelaskan tentang nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, yang artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan susila. Dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensi kelima sila bukan terpisah dan memiliki makna tersendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Ada hakikat nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam Pancasila, yaitu hakikat pribadi, hakikat konkret, dan hakikat abstrak. B. Seluruh isi dari materi muatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dari yang pertama sampai yang terakhir, yang terikat dan saling berurutan. C. Refleksi dari nilai-nilai keislaman yang saling korelasi antara Pancasila dengan agama, sehingga terrefleksikan nilai-nilai keislaman dalam muatan sila-sila Pancasila.
Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini membahas tentang pengertian, makna kedudukan dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PPU strip 11 garis miring 2013 yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan mengadakan distansi terhadap kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Dan dibahas juga bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan segala bidang, yang berarti semua tingkah laku, tindak atau perbuatan manusia di Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Bab 7. Memahami perkembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia, diantaranya pada masa parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila Orde Baru, masa demokrasi Pancasila era demokrasi. Selanjutnya, konsepsi demokrasi yang ada di dalamnya terdapat pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini membahas sejarah, istilah, macam-macam, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam seperti hak hidup, hak kebebasan, hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya dasar tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yakni hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan UUD 1945, serta kedudukannya, serta hubungan-hubungan yang ada, serta juga membahas strukturnya. Di dalam dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundament etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan juga penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntunan perekonomian dan peri keadilan. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, ada pengertian Pancasila dengan paradigma yang saling bersangkutan satu sama lain. Yang kedua, ada paradigma merupakan suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum dan merupakan sumber hukum penerapan. Yang ketiga, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Juga dibahas bahwa filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segi aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Isi keseluruhan buku ini adalah pendidikan Pancasila yang mengarah pada moral dan sikap yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini membahas tentang pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, di antara pembahasannya yaitu tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, sejarah Pancasila sebagai lambang negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari resume materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.